Oke teman-teman, coba perhatikan soal berikut. Rena mempunyai uang 6 kali lipat uang Reni. Sedangkan uang Reni hanya 1/4 dari uang Rani. Jika uang Rani hanya setengah uang Reni, uang paling banyak adalah milik. Nah, karena uang Rini di sini yang terakhir ya, ini ya, maka uang Rini ini sebagai patokannya. Nah, kita tulis terlebih dahulu uang Rini. Kita misalkan A. Maka uang Rani itu adalah setengahnya uang Rini, maka setengah A. Kemudian uang Reni hanya 1/4. Uang Reni hanya 1/4 dari uang Rani, sedangkan uang Rani adalah setengah A, maka kita kali setengah A. 1/4 dikali setengah A yaitu 1/8 A. Kemudian yang terakhir adalah uang Rena. Uang Rena 6 kali lipat. 6 kali lipat uang Reni. Uang Reni tadi 1/8 A. Maka 6/8 A. Ini uang Rena. Nah, sudah diketahui uang Rini, uang Rani, Rena, dan Reni dan Rena. Nah, pertanyaannya adalah uang paling banyak adalah milik, sudah jelas, ini uang Rini. Karena uang Rani itu hanya setengahnya uang Rini. Uang Reni juga hanya 1/8-nya uang Rini. Kemudian uang Rena hanya 6/8-nya uang Rini. Maka di sini jawabannya yang E. Oke teman-teman, coba perhatikan soal berikut. Seorang pedagang membeli beberapa ekor domba dengan harga 1 juta. Kemudian ia menjualnya lagi seharga 1.300.000. Maka keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah, nah, karena seorang pedagang membeli dombanya dengan harga 1 juta ya, berarti 1 juta di sini bisa kita tuliskan sebagai harga beli. Kemudian 1.300.000-nya di sini bisa kita tuliskan dengan harga jual. Kita mencari keuntungan. Untungnya berapa? Harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya tadi 1.300.000 dikurangi dengan harga belinya yaitu 1 juta, maka untungnya yaitu 300.000. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu berapa persen keuntungannya yang diperoleh pedagang. Nah, ini kita bisa menggunakan cara ini. Berarti 300.000 ini kita bagi dengan harga jualnya. Harga jualnya kan 1 juta. Dikali, oke. Nah, ini seharusnya dikali ya. Dikali dengan 100%. 300.000 dibagi 1 juta dikali 100%, maka kita mendapatkan 30%. Maka keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah jawabannya yang B, 30%. Oke teman-teman, coba perhatikan soal berikut. Pak Indra membeli sawah seluas 4 bau dengan harga per ubinya itu 150.000. Jika Pak Indra menjual kembali 15% sawahnya dengan mengharapkan keuntungan 20%, berapakah harga jual sawah tersebut yang harus ditetapkan oleh Pak Indra per hektarnya? Nah, di sini 1 bau itu sama dengan 500 ubin atau 0,7 hektar. Ya. Satuan bau di sini biasanya digunakan untuk area pertanian seperti sawah atau ladang. Itu menggunakan bau. Oke.
Karena Pak Indra membeli sawah seluas 4 bau, maka kita tulis dulu. Sawahnya Pak Indra itu 4 bau dikali 500. 500 itu dari 1 bau, itu 500 ubin ya. Kalau 4 bau berarti 4 kali 500. Kemudian per ubinnya itu harganya 150.000. Maka di sini jawabannya yaitu 300 juta. Nah, jika Pak Indra itu ingin menjual kembali sawahnya 15%, hanya menjual 15% dari sawahnya. 15% dari sawahnya berarti 15% dikali 300 juta. Kita tulis di sini. 15/100 dikali 300 juta ya. Berapa 15% dari 300 juta? Itu 45 juta. Oke, 45 juta. Saya benerin dulu. Kemudian Pak Indra ini mengharap keuntungan 20%. Maka keuntungannya 20% dikali dengan harga sawahnya ini ya. Sawah yang dijual hanya 15% ini. Maka kita tulis di sini yaitu 20/100 dikali 45 juta. Yaitu 9 juta. Oke, 9 juta. Maka yang ditanyakan adalah berapa harga jual sawah tersebut yang harus ditetapkan oleh Pak Indra per hektarnya. Karena Pak Indra hanya menjual 15% dari sawahnya, itu 45 juta. Kemudian Pak Indra mengharapkan keuntungan 20%, yaitu 9 juta, maka ini tinggal kita jumlah. 45 juta dijumlah dengan 9 juta. Maka 54 juta. Maka Pak Indra itu menetapkan per hektarnya dengan harga 54 juta. Maka jawabannya yang B.